Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini di konten ini saya mau review paket-paket pengadaan yang sudah berjalan atau sudah selesai di satker lain ya. Bukan di satker sendiri. Kalau satker sendiri nanti tidak objektif gitu. Kita coba review paket-paket pengadaan yang ada di satker lain. Nah, tadi saya coba iseng-iseng ya random. Saya browsing-browsing di Google. Saya coba cari pengadaan laptop gitu. Dan eh, saya menemukan di baris teratas gitu ya. Di baris teratas ketemu paket pengadaan laptop di Kementerian Keuangan. Nah, ini pengumumannya. Tapi ini udah selesai ya, karena tanggal pembuatannya di tanggal 15 Februari 2022. Ini kalau kita baca nama tendernya, pengadaan laptop Go AML dan laptop kerja PTI PPATK tahun anggaran 2022. Jadi kalau saya boleh eh, menduga ya, ini pengadaan laptop dilaksanakan oleh UKPBJ Kementerian Keuangan, tapi peruntukannya untuk PPATK. Mungkin karena PPATK tidak punya UKPBJ sendiri. Ya. Kode RUP-nya ada dua ya. Pertama dari pengadaan laptop Go AML dan kedua pengadaan perangkat laptop kerja. Ini berarti ada konsolidasi paket ya, dari paket yang laptop OML dan laptop kerja PTI digabung oleh UKPBJ. Tendernya sudah selesai statusnya. Coba kita lihat tanggalnya, pengumuman di tanggal 15 Februari dan sudah selesai di tanggal eh, mungkin 15 Maret atau 29 Maret ya, sudah tanda kontrak. Saya rasa juga laptopnya sudah didistribusikan kepada end user. Dari sisi jenis pengadaan barang, ya ini ya cocok memang pengadaan laptop masuk ke pengadaan barang. Nah, HPS-nya 1.348.983 atau 1.300.000.000 sekian juta. Ya, tadi benar ya, berarti satuan kerjanya adalah PPATK. Nah, ini alamatnya dari persyaratan. Nah, sekarang kita lihat dari persyaratan kualifikasi. SIUP yang disyaratkan itu 46511. Kalau nggak salah ini perdagangan besar komputer, perangkat komputer. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cek juga. Dari persyaratan lainnya nggak ada yang unik ya, maksudnya nggak ada yang penambahan syarat di luar MDP. Saya rasa semua sesuai default. Nah, yang menarik ini ya, eh, persyaratan kualifikasi teknis, penyediaan barang pada divisi yang sama dan kelompok grup yang sama. Setahu saya di MDP itu divisi atau kelompok ini menggunakan kode pada KBKI. KBKI itu apa? KBKI mungkin teman-teman bisa lihat di datanya di BPS. Ya, ini KBKI buku file subkop KBKI panjangan dari klasifikasi baku komoditas Indonesia. Nah, tadi coba saya search dengan KBLI, misalkan KBLI-nya 46511, kode KBKI-nya berapa? Ternyata kode KBKI yang bisa diterapkan itu ya 3 digit pertamanya adalah 611 ya, yang similar dengan perdagangan besar komputer dan paket perangkat lunak ya. Seharusnya di persyaratan ini bukan kode 46 atau 465 yang digunakan sebagai kode KBKI, tapi kode karena ini kalau menurut saya ini kode KBLI ya, 46 465 itu kode KBLI. Yang diminta adalah kode KBKI. Nah, teman-teman kalau mau mensyaratkan kode KBKI bisa lihat di bukunya. Buku KBKI di 2013 jasa ini untuk KBLI 46511 bisa mensyaratkan 611 ya. Kalau mau lihat ini kan di kategori subkelas ya 61184. Kalau mau lihat divisi dan kelompoknya berarti kita harus scroll ke atas ya 611 terus ya bisa di skip kalau kelamaan. Nah, ini dia. Ya, divisinya 61 jasa perdagangan besar dan kelompok 611 jasa perdagangan besar kecuali atas balas jasa atau kontrak. Nah, sebenarnya agak ini ya, agak membingungkan ketika ada keterangan kecuali atas balas jasa atau kontrak gitu. Nah,
Kalau yang pemenangnya ini, ini sebenarnya kan harus balas jasa atau kontrak. Harusnya mungkin ada kode KBKI lain ya. Mungkin kita nggak akan bahas di sini karena akan kepanjangan. Nah, mungkin nanti di konten lain saya akan bahas bagaimana kode KBKI untuk yang bukan yang termasuk balas jasa atau kontrak. Balik lagi ke pengumuman tendernya, ya kita lihat langsung ke pemenangnya dulu ya. Pemenangnya siapa nih? Pemenangnya adalah PT Langit Triasi Solusindo dengan nilai 1184782,920. Coba kita hitung persentasenya. Berapa persen dari HPS? Tadi HPS-nya adalah 1384, 1348983. Oke, terus ininya pemenangnya 1184782,920. Oh, salah ya. Harusnya di ini dibagi, oke, berapa? 87%, masih di atas 80%. Diasumsikan ini penawaran yang wajar. Tapi apakah dia penawar terendah atau bukan ya? Karena kalau lihat dari pengumumannya ini sebenarnya tender pasca kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur. Coba kita lihat urutan harganya. Ya, oh sorry, peserta ini. Oh, ternyata bukan terendah, guys. Terendah adalah CV Mega Express. Terus urutan kedua adalah CV Karya Amalia. Dan yang menang itu ada di urutan ketiga. Tiga, guys. Apakah ada sesuatu? Ya. Coba kita lihat di hasil evaluasi. Ya, di hasil evaluasi pemenang sudah pasti checklist semua ya. K ini kualifikasi, B ini pembuktian, A ini administrasi, T teknis. Ya, semua lolos, maka dia akan berpeluang menjadi pemenang. Oke. Nah, coba kita lihat di bawahnya. Tadi CV Karya Amalia sama CV Mega Express. Kenapa dia gugur ya? Oke, ini dia. Nah, CV Karya Amalia urutan kedua, dia gugur karena pada referensi pengalaman, penyedia tidak melampirkan atau mengupload atau unggah kontrak BHST dan bukti potong pajakan atas hasil pekerjaan sebagaimana dipesankan. Nah, mungkin memang Pokja Umiliannya mensyaratkan hal tersebut di dalam dokumen pemilihan. Jadi teman-teman pelaku usaha ini harus cermat ya dalam membaca lembar data kualifikasi. Kalau referensi pengalaman dan lain-lain, kontrak BHSD bukti foto berpajakan itu diminta diupload, maka ya harus diupload. Kalau misalkan tidak terima dengan persyaratan itu, pada saat admisi atau penjelasan pekerjaan, seharusnya CV-CV ini atau pelaku usaha mengajukan keberatan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan sudah disyaratkan tidak diupload, maka akibatnya akan seperti ini. Tapi defaultnya sebenarnya ini tidak perlu di MDP atau modul dokumen pemilihan, modul dokumen pemilihan itu tidak mensyaratkan bukti ini diupload. Tapi daftar pengalaman itu memang harus diisi di lembar data isian kualifikasi. Jadi kalau tidak ada pengalaman yang sesuai dengan jenis pekerjaan, maka otomatis kemungkinan besar akan digugurkan. Terus kita coba lihat urutan pertama. CV Mega Express. CV Mega Express mana ya? Oh, ini dia. Dia tidak melampirkan data kontrak pengalaman sejenis bagaimana dipersyaratkan. Berbeda sama yang ini ya, CV Karya Mulia. Kalau dia tidak upload bukti pengalamannya, kalau yang ini tidak melampirkan data kontrak. Bisa jadi ini memang si CV Mega Express tidak mengisi data isian kualifikasinya. Jadi tidak ada data kontrak pengalamannya. Kalau misalkan data kontrak pengalaman tidak ada dan tidak diupload pula sesuai persyaratan, otomatis akan gugur. Nah, cuman kalau alasan gugurnya ini saya tidak terlalu mau masuk ke dalam membahas terlalu lama karena kita nggak bisa melihat LDK-nya juga, nggak bisa melihat dokumen pemilihannya juga, nggak bisa melihat data isian kualifikasi pesertanya. Ya cuma bisa menerka-nerka, oh kenapa ya kok gugurnya kayak gini. Tapi yang pengen saya cermati adalah sebenarnya di peserta-peserta yang lain gitu. Di sini status evaluasinya kebanyakan itu tidak dievaluasi. Yang dievaluasi
seperti di keterangannya itu, evaluasi dilakukan terhadap 3 penawaran terendah. Hmm, saya sih tidak terlalu setuju, tapi juga tidak terlalu tidak setuju. Kalau dari sisi pemilihan dengan jumlah peserta yang cukup banyak ini ya, mungkin akan lebih efektif kita melakukan eh, evaluasi pada 3 penawar terendah dulu. 3 penawar terendah tanggal gugur gitu, baru lanjut ke 3 penawar berikutnya. Sebenarnya untuk mengefektifkan waktu. Tapi kalau dari sisi pelaku usaha sebenarnya saya pengen tahu dong. Kami tim pelaku usaha pengen tahu sebenarnya kami lolos nggak sih persyaratan administrasi, lolos nggak sih persyaratan teknis, lolos nggak sih persyaratan kualifikasi supaya kami bisa memperbaiki penawaran kami pada tender-tender berikutnya. Nah, kalau yang dilakukan seperti ini, pelaku usaha tidak dapat informasi itu. Pelaku usaha tidak dapat input atau masukan dari pemilihan apa yang kurang. Yang mungkin dilakukan oleh pemilihan seharusnya hanya mengundang pembuktian pada 3 penawar terendah. Itu oke. Jadi tidak perlu semua diundang. 3 penawar terendah dulu dibuktikan, kemudian kualifikasi diundang. Kalau gugur baru undang urutan berikutnya. Itu mungkin yang bisa saya komentari ya dari paket pengadaan ini. Apapun itu, ini hanya pendapat saya pribadi, bukan berarti keputusan pemilihan dianggap salah atau benar, tidak, tapi ini saya harap bisa menambah wawasan kita ya, bagaimana melakukan pemilihan dengan eh, baik dan benar gitu ya. Mungkin dari sudut pandang saya, mungkin ada hal yang kurang di sini yang dilakukan oleh pemilihan, tapi bisa jadi ya pemilihan punya alasan tertentu mengapa melakukan hal tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak telah menonton konten saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.